paling tarik sebenarnya. Jauh. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustaz Ahmad Malik, Bapak Sarana SMP DTB Eko. Selanjutnya Pak Daud dan Pak Purwanto dari SAP ataupun dari cabang-cabangnya ya perihal ini, dan Dokter Popon dan tim dokter yang nanti menyusul. Selanjutnya Sekretaris Komite yang menyimak juga Ibu Laili. Terima kasih yang sudah bergabung. Alhamdulillah. Mari kita awali dengan basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bisa silaturahim pada siang ini. Silahkan langsung saja paparkan produk knowledge-nya. Selanjutnya Dr. Popon akan mengkritisi ataupun akan mengajukan pertanyaan, dan juga Bu Laili, Ustadz Malik yang tentu sebagai pengguna nanti. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk produk knowledge dari air purifier. Nah, dari sini air purifier itu udah banyak banget ya. Nah, mulai dari brand-brand yang lain pun udah berlomba-lomba di saat pandemi kayak gini. Tapi kalau SAP itu udah dari dulu untuk mengenalkan yang namanya air purifier. Itu betapa pentingnya udara bersih. Itu waktu itu di Jepang. Nah, di Jepang ini udah ada namanya, kalau di brand SAP itu adanya plasma cluster. Yang bedanya air purifier sama yang lain itu plasma cluster paling adanya di cuma SAP aja. Nah, di sini ada plasma cluster. Apa sih plasma cluster? Plasma cluster itu ada yang namanya ion negatif dan ion positif. Jadi nomor dua. Berdua lagi kan. Oke. Nah, di sini ada ion positif dan ion negatif dari plasma cluster. Nah, jadi ini ya, untuk cara kerjanya, dia kalau untuk ininya bisa ada virus atau ada bakteri, dia akan menempel. Nah, si ion positif dan ion negatifnya akan menempel dan menonaktifkan menjadi H2O. Nah, kayak gitu. Semacam kayak misalnya kayak di hutan mungkin banyak ada ion positif dan ion negatifnya. Nah, dilanjut Pak. Oke, nah di sini ada gebrakan SAP melalui SAP. Plasma cluster telah terbukti efektif dalam mencegah virus dan mikroba yang dapat mencemarkan udara dan membuat udara lebih jernih sehat. Nah, plasma cluster ini, soalnya plasma cluster ini udah diuji coba. Udah diuji coba di Osaka Jepang, di Universitas Osaka Jepang, dan bisa menurunkan virus COVID-19. Nah, itu. Nah, saya itu menghasilkan merupakan ion positif dan ion negatif. Nah, kalau misalnya untuk air purifier sendiri kan, air purifier itu cuma buat membersihin udara, ya kan? Nah, si plasma cluster ini kalau dari SAP ini dia bisa menekan pertumbuhannya si virus kayak jamur, bakteri. Makanya si plasma cluster ini bukan ada di air purifier aja, tapi ada juga dari kulkas sama di AC juga. Lanjut. Nah, di sini untuk ininya. Nah, untuk penjualannya, dan kalau misalnya ini udah sukses juga, kalau misalnya ini untuk di universitas udah diuji coba juga, udah ada sertifikatnya juga, hampir di seluruh dunia juga, si plasma cluster ini. Nah, ini adalah sertifikatnya dari Universitas Indonesia. Nah, di sini ada dari Jerman juga, Korea udah pasti. Nah, dilanjut. Nah, di sini plasma cluster, nah ini ada penularan coronavirus ya, COVID-19, nah melalui udara ya, dengan bentuk bersin dan lain-lain. Nah, ini airborne. Nah, dan di sini ada tip dan menyentuh benda atau permukaan. Kalau itu udah pasti tahu ya. Nah, di sini untuk teknologi plasma cluster yang melumpuhkan virus COVID-19 di udara dalam 30 detik. 93%, 91,3% ya kalau untuk ini selama 30 detik. Nah, di sini kalau untuk ini untuk percobaannya ya, ini untuk yang di Jepang. Ya, jadi di Jepang itu udah dicobain. Kalau untuk misalnya, jadi dimasukin si virusnya di sini. Nah, virusnya ini, nah di sini ada plasma cluster. Ini ada plasma cluster. Jadi plasma cluster itu kayak semacam alat gitu, generator namanya. Nah, ini generator. Si generatornya ini bisa ngasilin ion positif dan ion negatif yang disebut si plasma cluster ini. Nah, di sini. Nah, di sini di bawahnya ini ada
virusnya. Nah, di sini bisa menekan virusnya sampai 99%. Nah, di sini 50%. Nah, di sini kelasnya. Nah, dan itu ada variannya. Varian yang terbaru sekarang kan ada varian-varian yang terbaru di sini. Nah, oke, jumlah ion per 1 cm persegi. Dan ini ada satu ukurannya tengah ruangan dengan ketinggian ya, ketinggian 1,2 meter dari lantai dengan unit air purifier diletakkan di dinding. Nah, di sini kalau untuk air purifier yang dipilih itu ada yang seri 80J, di mana seri 80J itu adalah setiap ngeluarin ionnya itu 25.000 ion. Nah, kalau yang 60J itu cuma 7.000 ion. Nah, yang produk yang kita mau beli itu ya, Pak? Yang banyak yang besar. Ya, betul. betul. Itu jadi kalau itu dia luas. Fokus ke produk kita aja, Pak. Ya. Jadi banyak untuk yang J80 itu dia ngeluarin dari 25.000 ion keluarinnya. Nah, inilah produk yang akan kita Ya, beli rencananya ya, sahabat semua. Ya, oke, di sini HiPDNA-nya yang ini yang 2000. Nah, ini yang produk yang kita tawarkan tadi. Nah, ini sini ada moldnya 30%, dan ini double pressure. Dan ini ada ini spek-speknya ya kalau ini ya. Nah, oke, nah di sini kalau untuk yang kebetulan kalau untuk yang seri ini yang 7 yang J80 ini, jadi dia punya sistem kayak buat di remote di HP. Ya, di handphone. Handphone IoT namanya. Jadi kita kalau misalnya jarak jauh kita tahu ini di dalam ruangan ini kotor atau enggak. Biasanya kalau misalnya warnanya oranye, apalagi kalau merah itu berarti kotor banget ruangannya. Nah, jadi ntar kelihatan di sini itu jadi warnanya itu jadi kayak kuning, merah. Nah, kalau merah itu udah bahaya banget, berarti ruangannya tercemar. Ya. Satu handphone untuk satu unit, Pak. Tidak bisa satu handphone bisa, untuk. kalau untuk ini paling satu handphone satu unit, Pak. Gitu. Rumus hidup satu. Nah, ini sangat kotor. Ini kotor banget, ini bersih, ini sangat bersih. Ya. Jadi ntar si ininya udaranya bisa disaring. Nah, langsung posisinya pasti ke ini dulu, langsung ke hijau, langsung ke warna biru. Berarti udah bersih banget untuk kualitas udaranya. Nah, di sini, ini kalau ini sih yang seri yang terbaru dari kita, namanya itu Mosquito, jadi warna hitam, jadi dia tuh buat nangkep nyamuk juga, Pak. Nah, yang seri baru dilanjut aja. Jadi ini bukan produk gitu. Oke, informasi. Nah, yang tadi kita ini. Ya, ini yang tadi. Nah, ini kita ya. Iya, betul. Nah, jadi setiap untuk ngeluarin ion itu 25.000 ion. Nah, itu udah. Harus pakai satu wifi sih, untuk aplikasinya. Nama aplikasinya ada di sini, ada siap. Dan di sininya ada aplikasi IoT, kita tinggal dikonekin aja, udah langsung connect, dia langsung tahu. Pas itu kita nyalain, otomatis bisa langsung dari HP dia nyalainnya. Ya. Nah, di sini ada suhunya, Pak. Ada produknya, kalau ada produknya enak. Nah, di sini itu dia ada HEPA sama deodorizer. Nah, jadi ada 3 macam untuk ininya, untuk filternya. Yang satu itu free filter. Free filter itu buat kayak misalnya untuk kayak kalau ini tuh kayak kucing, bulu kucing kayak gitu, kayak gitu. Nah, untuk yang deodorizernya itu biasanya untuk menghilangkan bau tak sedap. Nah, kalau untuk HEPA semuanya begitu udah ada bukanya. Nah, untuk HEPA-nya, nah di sini itu untuk menyaring kayak virus, bakteri gitu. Nah, kayak gitu. Nah, cuman bedanya ada di plasma clusternya aja lah. Kalau bisa ada pegangan. Nah, gitu. Ini ada pertanyaan? Ya, siap Bu Dokter. Barangkali ada yang ditanyakan Bu Dokter. Iya, terima kasih Pak Ketu. Ya, tadi penjelasannya bagus banget ya, bisa diaplikasikan dari HP juga, hebat. Keren, canggih sekali. Nah, ini salah satu pertanyaan nih yang kita mau beli kan Pak Ketu, kita kan yang J80Y ya, itu kan untuk coveragenya 62 meter persegi ya, sedangkan ruangan asrama kita kan lebih besar dari itu. Nah, dari SAP ini gimana nih untuk pada saat ruangannya lebih besar, untuk pemakaian yang 62 ini bagaimana? Apakah tetap masih bisa digunakan, tapi misalnya jadi lebih lama untuk penyaringannya atau seperti apa dari pihak SAP-nya? Mohon dijelaskan. Siap izin Bu Dokter, dan kita ke Ustadz Malik dulu.
satu asrama informasinya kemarin itu 122 disekat sama itu satu. Disekat dengan kata Pak Duden itu disekat dengan lemari tinggi. Berarti satu asramanya itu 62. Betul seperti itu datanya? 62. 62. Lebarnya 9. Ya, 9. 9 kali berapa? 14 ya kemarin itu ya? Izin Pak. Ya, 9. Sebelum supaya sama persepsi ukurannya ya Bu Dokter ya. 9 kali 14. 126. Nah, 126 dibagi 2 kan? Nah, 1 bagi 2 Pak, maaf. 63. Jadi Bu Dokter, luasnya adalah satu asrama itu 63 Bu Dokter. Oh, alhamdulillah kalau gitu Nah, Pak. gitu. Supaya sama persepsinya. Nah, gitu. Jadi gini, Bu Dokter, saya ceritakan si posisinya itu. Jadi 126 tengah-tengahnya disekat oleh lemari tinggi, tapi si atasnya masih terbuka begitu saja. Kira-kira sekitar sekitar 50 cm atasnya itu terbuka itu. Nah, baik, berarti ini sekarang ditanyakan ke pihak SAP-nya ya Bu Dokter ya, apakah dengan dua alat Ya, kan, itu dua bagaimana? alat untuk Iya betul, 160. efektivitasnya. Ya betul, 126 Bu Dokter ya. Ya, silakan Pak. Untuk yang 100, jadi udah disekat paling di sini udah keluar ya. Iya. Tapi di sini pakai air purifier. Iya, dua-duanya. Kalau itu nggak masalah. Kalau udah masalah ya. bisa. Ya, satu ruangannya masih tercover dengan satu purifier. Kecuali kalau misalnya ini sekat di sini dipakai di sini enggak. Di sini pasti nggak akan tercover. Hanya air purifier itu dia kayak air flow gitu Pak. Dia nariknya kayak bawah. Oh, gitu. Nah, kayak gitu. Nariknya. Ya, pertanyaan selanjutnya mempertajam dari Bu Dokter. Kalau misalkan salah satu mati misalkan. Mati apa ya? Maksudnya begini. Salah satu tidak dihidupkan, Pak. Nah, berarti otomatis mengcover 126. Nah, kemarin juga Bu Dokter ya, sekalian melanjutkan pertanyaan Dokter Arif ya semalam itu ya, Bu Dokter ya. Jadi, apakah durasinya diperlukan lebih lama ataupun seperti apa cara pengcoverannya itu? Kalau untuk pemakaiannya, Pak, kalau untuk pemakaiannya itu standby aja. Di standby-in aja untuk pemakaiannya. Soalnya kalau misalnya kita nggak tahu kalau misalnya ada orang yang datang bawa virus, kita nggak tahu orang yang itu. Kalau misalnya ada debu atau apa, kalau misalnya yang itu ya, kalau untuk pemakaiannya. Nah, kalau misalnya untuk pengcoverannya, tetap kalau untuk pengcoverannya kalau di sini kan di 64 betul. Tetap segitu. Gitu. Gitu. Jadi akan mengurangi kualitasnya. Iya betul. Jadi kan kalau tadi dia dengan 60 meter itu tidak maksimal. Ya, akan dia seluruhnya akan tercover. Tapi apabila dibikin 60 dengan dia zonanya 126 itu tingkat maksimalnya akan berkurang. Ya. Jadi artinya tidak bisa dengan waktu, Pak. Ya Pak ya, misalkan contoh untuk mengcover itu diperlukan untuk membersihkan itu diperlukan 1 jam untuk luas 62 meter persegi. Nah, tetapi kalau misalkan 2 kali lipat berarti 2 jam tidak berarti seperti itu ya Pak ya? Tidak Pak. Jadi itu tidak, jadinya kurang efektif Pak. Seperti misalnya kita punya AC Pak. AC-nya setengah PK, tapi ruangannya hampir 10 meter. Jadi akan percuma. Dinding itu akan percuma. Intinya kan seperti itu. Siap. Begitu Bu Dokter barangkali? Siap Pak Ketua, hatur nuhun. Mungkin pertanyaan yang lain Pak Ketua boleh? Siap, lanjutkan. Mengenai garansinya nih bagaimana? Terus maintenance-nya seperti apa? Terus apakah ada gratis servis nggak setelah kita pembelian tuh? Biasanya kan gratis servis berapa bulan biasanya ada. Terus pada saat misalnya nanti ada terjadi kerusakan, orang SAP-nya yang bisa langsung datang ke lokasi gitu untuk mengecek barangnya seperti apa, kerusakannya seperti apa. Ada nggak seperti itu layanan dari staff-nya? Oke, untuk ini, kalau untuk kerusakan itu ada garansinya 1 tahun. Nah, untuk garansinya 1 tahun. Kalau misalnya untuk filter HEPA-nya, itu lifetime-nya itu sampai 2 tahun. Nah, cara pembersihannya gampang, tinggal pakai vakum aja. Kalau misalnya udah kelihatan kok, kalau misalnya dia udah kotor itu belakangnya kelihatan, di pre-filternya kelihatan. Nah, di pre-filternya itu udah kelihatan, itu tinggal disedot aja. Nah, ada nggak? Punya ini Ustaz. Di atas ya. Di atas ya.
Di bawah. Masih ke bawah. Di bawah. Yang di bawah. Aduh. Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Nah, Di sini. iya, iya. Oke, jadi kalau misalnya untuk pembersihan sendiri itu tinggal disedot aja pakai paku. Nah, Benar. kenapa ada lifetime-nya si HEPA ini? Kita kalau misalnya ini kan pasti banyak banget nih bakteri yang nggak kelihatan di HEPA ini. Nah, semakin lama si ukuran dari ininya untuk ini kan hampir di 3 mikron, itu kelama-lamaan kan dia disedot terus. Pasti kelama-lamaan pasti dia akan gede. Nah, jadi kalau misalnya ini paling untuk pembersihannya paling pakainya pakai vakum disedot aja, jangan pakai air ya. Vakum ya. Rusak ntar kalau misalnya ini. Nah, kalau untuk deodorannya itu lebih gampang pakai vakum. Kalau misalnya ini aja kayak apa sih buat kayak ngecat itu. Kelas. Nah, ya betul kayak kelas. Nah itu kayak gitu aja sih. Lebih simpel. Cuman untuk HEPA, kalau untuk HEPA itu harus disedot. Cuman sedotnya jangan yang kencang soalnya ntar. Si produknya Pak, produk untuk vacuum cleanernya Pak, barangkali? Kalau untuk vakumnya paling ntar ya. Ininya apa? Sedotannya berapa? Kalau untuk yang itu kan ada yang 4.000 itu kan ada yang ininya kuatnya. Cuman kalau yang ini yang 1.000. Jadi 1.000 aja. 1.000 aja. Nah ini Pak, artinya kita nyedotnya nyedot lembut Pak. Bukan di nyedot kotoran yang apa? Rusak sih apa ya? Lembut. Artinya dengan tekanan yang kurang ataupun dengan tekanan yang lembut. Tapi kalau misalnya udah ada produknya, kalau emang yang terjadi, nanti kita ini lagi. Iya, ada ya, betul, Pak. Jadi produk penulis langsungnya. Ya, betul. Cara Kita pun maintenance. sangat baik sekali yang bisa punya produk. Sekali lagi kita yang kemarin Iya, betul. Jadi kalau sudah ada produknya, kita pun akan memberikan training atau online mengenai perawatan dan sebagainya. Soalnya tadi itu saya koordinasi dengan pihak staffnya sekarang lagi ada pameran di ABC, jadi nggak bisa mendampingi saya juga. Kalau misalnya untuk ininya, kita kalau lebih, jadi paling kita kalau misalnya ada produknya, paling menjadi kita langsung sama tim atau Siap, Bu Dokter. Berarti garansinya jelas tadi 1 tahun ya Pak ya? Betul. Produk 1 tahun, selanjutnya filternya itu, HEPA filternya itu 2 tahun. 2 tahun. Usianya itu 2 tahun. Ya. Untuk pergantiannya Langsung ke shop ya. Kalau misalnya untuk pergantiannya langsung ke shop. Kalau misalnya ada kerusakan bisa sih. di harga sekarang Pak, filternya berapa Pak? Ini kan untuk yang ini seri baru Pak ya. Belum saya belum ini. keluar ya? Belum keluar ya Bu Dokter? Ini seri baru yang sekarang. Siap. Kita di yang ini aja yang FPG 40 itu sekitar 250-an. Bu Dokter, paling tidak di kepengurusan kita aman 2 tahun Bu Dokter. Tapi untuk spare partnya ini mudah, filternya mudah didapatkan, nggak harus misalnya izin dulu. Ready untuk spare part kita ready. Sampai berapa tahun? Untuk lifetime-nya kan 2 tahun. Kalau misalnya Kalau misalnya kan tadi 2 tahun. Tahun ketiga itu spare part-nya masih ada atau tidak? masih. Jadi kalau itu spare part, kalau misalnya Jadi gini Pak, kalau bicara elektronik, ya selama elektronik itu diproduksi dan dijual, itu pasti ada backup ada Pak. Kecuali Karena laku ya. barang ini sudah tidak diproduksi lagi nanti. itu Maaf. ya. TV tabung udah nggak ada. Kira-kira gini ya. Tapi kita tentu lebih kuat dari batas ini Pak. Itu betul-betul tidak ada istilah lifetime. Jadi hanya LED. Iya. Jadi selama nggak rusak ya nyala. Siap. Dokter Arif juga baru masuk, Bu Dokter. Silakan dipertajam lagi Bu Dokter. Barangkali ada tambahan pertanyaan sebelum sambil menunggu Dokter Arif masuk. Alamat service centernya di mana kalau di Bandung? Kalau untuk di Bandung di Jalan Arjuna. Jalan Arjuna. Sudah Dosen ya. Ya, belum lah. Belum. Kalau dipanggil ke sini juga bisa, Pak? Bisa Pak. Kita ada teknisi. Ntar kalau misalnya ada kerusakan laporan aja ke saya, ntar saya jadwal. Siap. Tapi kalau untuk teknisinya itu nggak bisa langsung datang. Kita Kita harus jadwal 14 hari kerja. 14 hari kerja ya. Iya. Berarti kalau misalkan kita beli 14, kalau sudah efektif, Ustaz, tetap dipakai 12 ya, Ustaz ya? Iya. 12 dipakai. 12 kelas. 12 12 asrama ya, Ustaz ya? Jadi misalkan contoh disimpan di satu di UKS, satu di UKS, yang satu cadangan gitu, Ustaz. Iya. Gitu Bu Dokter, barangkali ya si strategi kitanya. Tapi kalau sekarang Bu Dokter,
itu ada 14 asrama yang dipakai ya, Ustaz ya? Ya, sekarang karena ada tambahan 2 itu. Ya, begitu. Jadi kita kenapa muncul beli 14 unit karena memang kondisi di pandemi ini asrama kita dari 12 melar jadi 14 gitu untuk menjaga jarak dan yang lain-lainnya begitu, Pak Dokter. Dokter Arif sudah bergabung, maaf, Pak Dokter. Sudah, Pak Hasan. Punten, Siap. oke. Sambil Siap, beberes, tidak apa-apa, Pak Dokter. mau OTW Bandung. Oh, siap. Pak Dokter tadi sudah dipertajam yang voice note kemarin itu bahwasanya si ruangan kita teh kan totalnya 126 untuk 2 asrama, Ustaz. Pak Dokter, jadi disekat oleh lemari. Jadi unit kita ini mumpuni gitu, masuk gitu. Unit kita ini yang kita akan pilih. Jadi punten Pak Hasan, itu teh luas segitu teh jadi terhitung 2 asrama ya? 126 untuk 2 asrama. Itu untuk 2 asrama ya, berarti betul, yang disekat 14 oleh itu lemari tinggi, tapi atasnya masih terbuka sekitar 50 cm. Oh gitu. Jadi kalau 14 ruangan teh, sebenarnya ruangannya ada 7 apa gimana Pak Hasan? Betul, ruangannya ada 7, ruangannya mah ada 126. Oh iya. Gitu. Jadi Baik. di penyimpanannya mah tetap sesuai rencana di setiap asrama. Oh iya, berarti mencukupi lah ya dengan coverage 62 ya, insya Allah. Iya betul. Ya. Nah, siap. Dan saya pertajam tadi Pak Dokter, kalau misalkan contoh saja, yang satu diistirahatkan. Nah, apakah satu unit ini mengcover untuk 126 meter persegi tersebut? Nah, jawaban dari pihak SAP ini tidak akan efektif karena memang coverage-nya adalah 62 meter persegi. Begitu, Pak Dokter. Siap. Silakan pertajam Pak Dokter barangkali. Dari saya mah mungkin cukup itu Pak Hasan. Ya. Kalau harga mah udah nggak bisa dipertajam ya? Ya, harga mah udah best price katanya. Tapi mudah-mudahan ada program lain. Iya. Ya yang penting mah after sales service-nya aja juga inilah oke gitu. Ya. Apalagi kalau udah di Bandung malah gitu kan lebih dekat. Dokter satu lagi, si filternya itu adalah 2 tahun Pak Dokter. Oh itu HEPA 13 ya? HEPA 13 ya? Betul, HEPA 13. HEPA 13 dan usianya adalah 2 tahun dan ini bisa digunakan di remote dari handphone untuk pengecekannya Pak Dokter. Mohon. Oh ya itu ada WiFi segala ya. Di atas, hampir di atasnya 13. Di atas 13 informasinya Pak Dokter. Baik, berarti sekarang mengkerucut ke time kedatangan unitnya Pak Dokter. Iya. Ya. Nah, ini ada problematika yang betul-betul kita harus bertanggungjawabkan kepada wali santri bahwasanya unit ini, kalau kita beli 14 unit ini unitnya belum ada Pak Dokter. Gitu. Unitnya ini belum ada. Artinya kita harus menunggu impor dari Taiwan karena produksinya di Taiwan. Thailand. Nah, beda Taiwan sama Thailand ya. Beda sama cuanki sarang Tom Yum Thailand. Nah, jadi permasalahan kita tadi kan belum di Zoom diskusi ringan nih, boleh disimak sama Dokter Arif, Dokter Popon, selanjutnya Pak Ogi dan Bu Laili yang menyimak. Di sini ada Ustadz Malik, Ustadz Bagja dan Bapak 2 dari SAP ini bahwasanya barangnya ini belum ready. Nah, belum ready. Jadi belum bisa dijanjikan setengah bulan, belum bisa dijanjikan 20 hari gitu untuk kedatangan barangnya ini. Karena memang harus impor dulu, kita order impor untuk kedatangan. Adapun ikhtiar yang akan dilakukan adalah pengecekan skala nasional. Kalau misalkan skala nasional di beberapa store bisa ditarik, memungkinkan ditarik dan diberikan kepada kita, tapi itu tidak dijanjikan. Tapi mau diupayakan begitu. Iya. Nah, ini yang berdasarkan pengalaman mungkin dari SAP ada estimasi nggak waktu misalnya dari Taiwan diimpor gitu, apakah ada estimasi atau memang nggak bisa diprediksi? Nah, gimana Pak? Silakan Pak dijawab. Kalau sekali lagi Pak, kalau kita selalu mengajukan, selalu mengimpor barang ini untuk segera masuk. Jadi
problemnya adalah sekali lagi dengan kondisi pandemi seperti ini, alur masuk pun diperketat untuk barang-barang impor. Iya. Nah, kita tidak bisa memastikan apakah bisa cepat, apakah bisa lambat gitu. Tapi secara ordernya kita order karena ini adalah satu barang yang benar-benar sekarang trending topik semua hampir meminta barang ini. Contoh di bulan lalu pun saya dengan permintaan banyak, saya hanya bisa mengalokasikan 12 menit saja. Padahal tentunya peminatnya masih banyak. Gitu. Nah, makanya barang dari sekolah pasar ini mengajukan dengan 14 unit itu menjadi prioritas kita untuk mendahulukan pada yang lain. Gitu. Baik Pak. Jadi sekali lagi saya tidak bisa memastikan apakah bisa cepat atau tidaknya. Perihal waktu ini, saya tuh khawatir sampai nembusnya sampai 2 bulan ini. Gimana pertanggungjawaban kita ke wali santri, Ustaz? Gitu. Karena memang ini mah uangnya itu uang umat, bukan uang sponsor, bukan uang pribadi gitu. Jadi harus dipertanggungjawabkannya ke 360 orang ini. Gimana kita menjawabnya? Yang bisa kita upayakan paling kita akan update juga sampai mana perkembangan untuk barang tersebut bisa segera masuk ke Indonesia. Karena kita terus terang kalau dari Lotte ataupun dari Satwa tidak punya wewenang untuk mendesakkan segera barang yang sudah masuk. Banyak banget yang ke Indonesia banyak banget. Memang benar-benar tidak hanya personal sini aja, tapi memang tiap laporan itu kan untuk sekarang ini memang lagi mengincar gitu. Dan sekarang sudah mulai pengajuan. Kita dapat yang menjadi prioritas pertama dapat barang tersebut. Iya. Saat pertimbangan Ustaz bagaimana Ustaz kalau menunggu waktu ini? Dokter disimak ya Bu Laili ya, punten perihal waktu ini karena memang jadi jawaban kita ke orang tua santri ini. Ya, kalau dari sekolah, ya lebih baik sih. Iya. Kan awal mereka karantina gitu kan. Ya. Kan kalau udah lama kan udah kebal sebenarnya. Iya. Udah ada apa? Iya. Ini nih betul-betul gimana ya kalau masalah waktu ini? Gimana Pak? Jadi kalau produk-produk yang lain seperti lemari es, itu memang kita sudah punya pabrik di sini Pak. Pabriknya di sini. Sehingga ya bulan kita bisa estimasikan selesainya kapan, dikirim kapan. Itu saya bisa ikat seperti itu. Tapi kalau barang ini impor, sekali lagi saya mohon maaf belum bisa memastikan. Daripada nanti saya salah, saya sudah berjanji ke sekolah kan, saya jadi dosa gitu kan. Iya betul. Jadi saya bisa mengusahakan setengahnya. Ya Allah, Ustaz gimana kita? Saya jujur saja kalau produknya Pak Dokter, Bu Dokter udah cocok semua, harga pun juga udah cocok. Ini kita pertanggungjawaban ke orang tua gimana ya? Iya. Gitu. Punten Pak, biasanya itu proses yang panjang itu lebih panjang di mananya Pak ya? Dari Thailandnya masuk ke kita atau ketika sudah sampai di sininya? Proses yang lamanya gitu. Kalau secara realnya ataupun secara detailnya kita belum bisa memastikan Pak. Contoh kemarin pun kita yang produk Aqua ya, itu pun ternyata di pelabuhan pun tergantung. Jadi di pelabuhan pun tergantung antriannya Pak. Artinya kalau kita berbicara sama bongkar muat di pelabuhan itu kita bicara lifetime sama deadline. Tergantung kita dapat antriannya seperti apa. Jadi kalau kita punya kapal di pelabuhan itu menjadi urusannya ke 10, nah itu dikalikan aja kali bongkar bisa sampai 24 jam satu kapal gitu. Nah kalau kita urusannya ke 10 tinggal mengalikan saja. Jadi makanya kita tidak bisa memastikan apakah nanti kita antriannya di pelabuhan nomor 1, apakah nanti biasanya lebih mulus seperti apa. Jadi banyak step-step yang di luar kita gitu. Makanya kita mengusahakan agar ini kalau kita udah kami pantau mana gitu. Jadi sekali lagi untuk intinya saya tidak bisa sedetail mungkin apakah problemnya di mananya. Baik. Ini jujur saja agak deadlock Pak, perihal apa namanya itu keputusannya.
Deadlock dalam artian tuh kalau misalkan ada kepastian contoh 10 hari, berarti kami bisa mempertanggungjawabkan ke wali santri juga 10 hari. Kira-kira begitu. Tapi kalau misalkan belum tahu dan yang lain-lainnya, ya kami harus konsultasi dulu. Yang pertama tentu ke Bapak Kepala Sekolah di sini. Nah, selanjutnya ya tentu akan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu Pak ini. Karena memang seperti Ustaz Malik tadi sampaikan, bahwasanya ini lebih cepat lebih baik karena memang santri ini awal masuk Pak, awal masuk. Jadi ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada 3 minggu, ada 1 bulan, maksimalnya 1 bulan. Jadi artinya ya betul-betul barang ini sangat diperlukan. Nah seperti itu ya. Kalau produk mah semua ya, Dokter Popon, Dokter Arif, semua sudah oke ya produk mah ya. Oke Pak. Ya kalau buat spek produk mah cocok Pak. Iya. Pak, kalau kita bicara tahapan, Pak, kalau misalkan kami apakah kami order itu DP dulu 50%? Enggak. Jadi kita artinya kita tidak mau mengikat karena sekali lagi kalau barang yang kita belum bisa pegang produksinya, saya nggak mau mengikat. Tetapi kalau barang yang produksi di Indonesia dan notabene dia rutin memproduksi, saya berani mengikat. Oh. Kalau ini saya nggak mau mengikat. Pak, gini Pak, saya barangkali Bapak punya channel. Ini Pak Dokter, Bu Dokter mohon disimak. Bisa tidak kami cari sewaan dulu Pak? Sewa. Kalau misalkan ada link sewa gitu, sewa yang coveragenya hampir sama dengan ini, barangkali gitu. Untuk saat ini Pak ya, setahu saya produk Purifier belum ada. Beda dengan AC, artinya kalau ada AC itu dengan brand yang sama, dengan spek yang sama itu kemungkinan banyak. Tapi kalau untuk Purifier dengan kondisi seperti ini, setahu saya belum ada. Iya. Kalau ke kami ada Pak yang menawarkan, tapi 1 tahun minimalnya. Sewa Pak itu. Betul. Ya, saya tidak perlu sampaikan apa dari mananya. Ya Pak Dokter, Bu Dokter, karena Pak Dokter dan Bu Dokter juga sudah menerima penawaran, itu 1 tahun Pak, di maintenance dan lain-lain. Gitu. Hanya ya kalau itu jadi jatuhnya bukan jatuh wakaf kita, bisa saja gitu teh. Jadi jatuhnya ke peminjaman, itu penyewaan itu. Kalau wakaf otomatis barangnya harus dimiliki. Gitu. Nah ini lumayan deket loh, deadlock nih. Paling alternatif terakhir kita akan coba koreksi lagi Pak, untuk apakah sudah kelihatan nggak hilangnya itu kan kalau hilangnya juga apakah ini udah di pelabuhan nih, jadi kan kalau pelabuhan kita udah hitung nih, apakah seminggu bisa clear di pelabuhannya, berarti kan tambah 2 hari clear di darat, setelah lagi clear bisa nyampe ke Bandung. Nanti setelah itu mungkin kita akan coba koneksi lagi dengan pihak klubnya, apakah di sananya sudah terkirim atau belum. Jadi apakah sudah di perjalanan di kapal atau di laut, apakah pengapatan, nah itu nanti kita akan coba infokan ke Bapak. Baik. Jadi artinya info yang terbaru yang mengenai produk ini sudah sampai mana, kita akan coba infokan. Ya. Kalau misalkan produk ini jadi trending, Pak, kami kan sudah dapat penawaran dan sudah dapat harga, Pak. Misalkan contoh, dapat kayak kita nih tukang sepedahan nih. Ya. Sama jadi kan naik Pak harga tuh. Apakah angka ini sudah diikat kami dengan angka itu ataupun ada potensi, aduh ini gara-gara viral nih, maaf nih, ke sekolah jadi naik nih jadi 4 juta sekian, itu kan nggak bagus juga nih. Gimana Pak? Insya Allah sih Pak. Ya, tapi kalau misalnya untuk bulan sekarang sih kita masih bisa persaing harga ini ya Pak ya. Masalahnya harga pasca ya. Tapi ini just sharing saja Pak. Ya. Produk khususnya produk elektronik itu memang secara harga akan fluktuatif. Memang problemnya itu adalah tidak seperti fluktuatifnya cabai, kentang. Artinya dia akan fluktuatifnya di bulan sekali, bulan 2 bulan sekali. Nah, jadi kalau kita udah deal misalnya di bulan September nih udah deal dengan harga 7,8, itu sampai dengan akhir bulan itu aman. Tapi kalau nggak dengan bisa biasanya aman. Kalau kondisi ekonominya terutama dolarnya stabil, itu bisa stabil sampai dengan 3 bulan. Nah, yang menjadi tidak bisa saya garansi itu fluktuatif ekonomi, terutama dolarnya.
Karena kan ini barang impor, Pak. Ya, harapannya sih stabil sehingga harga pun tidak kenaikan atau penurunan gitu. Kalau kita biasanya kita udah hari ini udah stabil 3,8 untuk bulan ini, insya Allah kita akan selalu komit dengan Harga tersebut ya Pak ya. Kalaupun nanti ada perubahan di luar ini, kita akan infokan. Iya. Ya kalau saya sih paling enaknya sih kalau harga sudah segini, ya, otomatis kan kami juga sudah informasikan ke yang lainnya, jadi tidak ada perubahan harga. Baik, nampaknya Pak Dokter, Bu Dokter, kita ada deadlock di durasi waktu. Kita pun harus mempertanggungjawabkan terlebih dahulu, baik ke Bapak Kepala Sekolah maupun ke para orang tua perihal produk yang ini. Sudah cocok harganya, sudah cocok dengan produknya, hanya waktunya yang kita belum bisa pastikan. Begitu ya? Baik, seperti itu ya Pak Dokter, Bu Dokter, Bu Laili, Pak Ogi. Siapa Ketua? Siap. Kalau begitu ya, kalau tidak ada pertanyaan perihal produk lagi, kita akan close dulu perihal ini. Untuk selanjutnya berbincang di kemudian waktu, entah itu malam ataupun yang lainnya, kita akan pertanggungjawabkan dulu ke Bapak Kepala Sekolah, diinformasikan terlebih dahulu, dan mencari solusi-solusi lain. Kita juga ya upayakan apakah untuk sebulan ini misalkan sewa dulu, tapi nyari juga kemana gitu agak sulit juga, ataupun nanti langkah-langkah yang lainnya lah ya kita musyawarahkan kemudian. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak Dokter, Bu Dokter, Bu Laili, Pak Ogi. Cukup Pak. Tidak ada Bapak. Baik, kalau tidak ada dari sini Pak Bagja, Pak Ustaz Malik. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah, hatur nuhun para dokter, selanjutnya Pak Ogi dan juga Bu Laili. Untuk Dokter Adib kita jumpa besok ya, Dokter. Pak Ogi kita jumpa hari Ahad mudah-mudahan ya. Insyaallah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.